Ketika kita mendapatkan ilmu tentang sunnah dan bahaya bid'ah, itu karena Nabi sayang sama kita, bukan karena ingin menghalang-halangi niat baik kita, bukan. Karena Nabi tahu bid'ah itu tidak akan menghasilkan pahala, hanya dosa, dosa, dan akhirnya tempatnya di neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Orang nggak ingin, kita udah capek-capek membuat sebuah perayaan ritual yang tidak ada tuntunannya. Ngabisin uang apa enggak? Ngabisin uang. Capek tenaga atau tidak? Capek tenaga. Nggak dapat apa-apa lagi. Nabi nggak ingin, karena Nabi sayang sama kita. Nabi tidak ingin amal ibadah kita itu sia-sia. Oleh karena itu, ingatlah kaidah ini, al ilmu mabniun ala rahmah. Ilmu itu dibangun di atas kasih sayang. Allah sayang sama kita, Nabi sayang sama kita, agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Agar ketika kita beribadah, amal ibadah kita benar-benar memberikan keberkahan kepada kita dan masukkan kita ke dalam surga. Makanya ketika kita mengetahui, oh ini amal ibadah yang sesuai dengan sunnah, ini tidak ada tuntunannya, maka hadirin, amalkan hal tersebut kalau kita masih sayang sama diri kita. Itu yang pertama. Semakin belajar, semakin sayang sama diri kita. Semakin ngaji, semakin sayang dengan tubuh kita. Yang kedua, sudahkah kita menjadi pribadi yang penuh rahmat dengan saudara kita, dengan sesama kita, dengan warga kita, dengan masyarakat kita? Sudahkah kita sayangi mereka? Kalau kita berbicara, bahasa yang kita gunakan mencerminkan kita sayang dengan dia. Kalau kita bersikap, sikap kita menunjukkan kita sayang dengan dia. Sudahkah kita memiliki sikap seperti itu di lingkungan, di kampung kita, di tempat kerja kita, di teman-teman pergaulan kita, dan seterusnya? Atau sebaliknya, semakin lama ngaji semakin kasar, semakin lama ngaji tabiat jelek kita nggak berubah-berubah, suka mengecewakan orang, suka menyakiti perasaan orang. Kalau orang butuh bantuan, kita tidak punya waktu membantunya. Kalau kita berhutang nggak bayar, akhirnya orang kecewa. Kalau kita bicara, kita kasar dalam berbicara. Istri dan anak-anak kita semakin menderita, walaupun penampilannya sudah sunnah misalnya. Ini tidak tepat. Allah berfirman apa tentang Rasulullah dalam surat Al-Anbiya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Pertanyaan besarnya, sudahkah kita menjadi rahmat ketika kita mengikuti Nabi SAW? Nggak usah besar-besar deh. Nggak mungkin lah Ustaz saya jadi rahmat untuk alam semesta. Siapa saya? Oke, Nabi kita itu menjadi rahmat untuk alam semesta, untuk seluruh penjuru dunia. Kita yang kecil-kecil dulu. Sudahkah kita menjadi rahmat untuk anak dan istri kita setelah kita mengaji? Ada perubahan. Kalau dulu suka ngomel-ngomel sama istri, setelah belajar agama semakin lembut sama istri. Kalau dulu nggak punya waktu dengan anak, suka ngebentak, suka merintah sana merintah sini. Begitu belajar agama, iya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu diutus sebagai rahmat untuk alam semesta. Saya nggak bisa terlalu luas. Paling nggak keluarga saya merasakan perubahan saya. Paling tidak istri saya merasakan kelembutan saya.
paling tidak anak-anak tidak kehilangan kasih sayang bapaknya. Ini penting. Katanya pengikut Nabi, katanya berusaha menjalankan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sunnah Nabi menjadi rahmat untuk lingkungannya, menjadi rahmat untuk orang-orang sekitarnya, bahkan bukan hanya orang sekitar, bukan hanya Jazirah Arab, lil alamin, seluruh penjuru dunia. Kita nggak usah muluk-muluk hadirin, yang kecil-kecil dulu. Ketika kita bekerja, sudahkah kita menjadi rahmat untuk atasan kita, punya etos kerja yang bagus, kalau datang ke kantor nggak terlambat, pulang nggak lebih cepat? Sudahkah kita menjadi rahmat untuk karyawan-karyawan di tempat kita kerja atau teman-teman seprofesi, lingkungan satu RT? Ada perubahan tidak dalam tutur kata kita? Al-ilmu mabniun ala rahmah. Ilmu itu dibangun di atas sifat rahmat. Semakin ngaji, semakin banyak sifat rahmat di dalam hati kita. Semakin belajar, semakin banyak nilai-nilai kasih sayang di dalam jiwa kita. Ini yang harus kita pikirkan. Ada perubahan tidak ngaji selama ini? Sudahkah kita menyayangi orang-orang di sekeliling kita? Dan kita tahu bersama, sejarah mencatat, yang menikmati kasih sayang Nabi itu bukan hanya para sahabat. Orang-orang kafir seperti Yahudi di Madinah itu merasakan keindahan akhlak beliau, rahmatnya beliau. Orang-orang kafir ketika dipimpin oleh umat Islam, ketika kita baca sejarah itu merasakan perbedaan, lebih menyejukkan, lebih santun, lebih indah kalau dipimpin oleh umat Islam itu dulu. Sekarang bagaimana dengan kita sekarang? Sudahkah kita menjadi rahmat untuk lingkungan kita? Ingat perkataan Syekhul Islam bahwa ahlu sunnah a'rafun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq. Ahlu sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi, itu adalah orang yang paling tahu kebenaran dan orang yang paling rahmat, yang paling sayang sama makhluk. Ingat, Syekhul Islam bukan mengatakan paling sayang dengan orang-orang beriman saja, tapi Syekhul Islam mengatakan orang yang paling sayang dengan makhluk. Makanya salah satu bentuk kasih sayang kita kepada orang-orang kafir kita dakwahkan, karena kita nggak mau dia diazab selama-lamanya di dalam api neraka. Tapi apakah kita benar-benar paham niat baik tersebut? Jadi ini yang harus kita tekankan. Saya sudah sering ngaji. Sudahkah saya menjadi pribadi yang penuh rahmat? Sebuah kaidah di dunia para ulama, al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat sesama penuntutnya saling menyayangi. Jadi sesama penuntut ilmu saling menyayangi, sesama jamaah saling menyayangi. Jamaah sayang dengan ustadznya, ustadznya sayang sama jamaahnya. Sudahkah kita menerapkan kaidah ini? Ini kaidah besar di dalam dunia ilmu. Al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat para penuntutnya saling menyayangi. Lihat saudara kita susah dibantu, nggak punya kemampuan uang, kita punya tenaga, bantu dia dengan tenaga kita. Tidak punya tenaga, punya pemikiran, bantu dia dengan pemikiran kita. Ilmu itu membuat kita saling menyayangi, bukan saling benci, bukan saling caci, bukan saling suudzon, buruk sangka dengan saudaranya. Itu nggak dikenal di dunia para ulama. Al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat para penuntutnya itu saling mencintai di antara sesama. Ini yang harus kita camkan bersama-sama hadirin yang dirahmati oleh Allah. Saya berharap kaidah ini menjadi oleh-oleh
ketika kita pulang dari masjid ini ke rumah kita. Ingat, ilmu itu dibangun di atas apa? Di atas rahmat Allah. Seluruhnya. Seluruhnya. Karena Rabb kita Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Al-Quran itu kitabur rahmah. Nabi kita Nabi rahmah. Para sahabat adalah generasi rahmat. Kok bisa ketika kita pelajari kita semakin kasar, kita semakin kaku, kita nggak mau menyapa, kita ringan tangan, kita berwajah murung dan suram. Ini salah kaprah hadirin. Lihat Nabi, katakan para sahabat, aku tidak pernah melihat Nabi kecuali dalam keadaan tersenyum. Nah itu, karena ilmunya benar dan mengerti ruh ilmu itu apa. Jadi dari wajahnya aja udah kelihatan, ini orang yang penuh kasih sayang. Coba kalau antum cemberut terus, orang ngelihat antum kasih sayang tidak? Tidak. Ini lagi banyak masalah, kan gitu. Jadi kesan pertamanya udah beda. Nah, orang-orang yang sering belajar harusnya menampilkan sifat-sifat rahmat demikian. Nabi nggak pernah caci orang, nggak pernah maki orang, bahkan musuhnya aja nggak pernah digibahin oleh beliau. Nabi berbaik sangka, Nabi memaafkan. Itu Nabi rahmat, Nabi rahmat. Saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian, di perang Uhud, kesalahan sebagian umat Islam fatal apa tidak? Fatal atau tidak? Fatal. Kesalahan yang mengakibatkan gugurnya berapa orang? 3 orang? 2 orang? 70 orang para sahabat. Apa enggak fatal itu? Seorang muslim meninggal itu lebih baik daripada, atau itu lebih parah daripada dunia dan seisinya. Hancurnya dunia itu lebih baik daripada meninggalnya satu orang muslim. Ini 70 sahabat. Tapi pertanyaan saya, pernah baca sejarah tentang perang Uhud? Ketika sampai di Madinah, pernahkah Nabi ngamuk-ngamuk di hadapan para sahabatnya? Ini semua gara-gara ente-ente ini. Pernah bilang begitu? Kita jadi kalah di perang Uhud. Nih gigi geram saya patah. Pernah ngamuk-ngamuk di depan sahabatnya? Saya kehilangan Hamzah, paman yang sangat saya cintai, gara-gara antum-antum ini nggak taat. Pernah disalahkan? Tidak pernah. Ada ilmu mabniun ala rahmah. Kenapa demikian? Karena kitab suci Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan kitab suci kita adalah Kitabur Rahmah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran 159 tentang masalah ini, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Sebelum ayat ini dibuka dengan firman Allah yang mana Allah mengatakan fabima rahmatin minallahi lintalahum. Hanya dengan rahmat Allah, lihat sifat rahmat lagi yang Allah sebutkan. Hanya dengan rahmat Allah engkau bisa lembut sama mereka. Kalau engkau berhati keras dan kasar dengan mereka, mereka akan menjauh dan menghindar darimu wahai Muhammad. Lalu Allah mengatakan apa? Fa'fu anhum, maafkan mereka. Al-Imam Al-Baghawi mengatakan ayat ini berkaitan dengan kesalahan sebagian para sahabat di perang Uhud. Allah katakan maafkan mereka. Wastaghfir lahum, tidak cukup hanya dengan dimaafkan, minta kepada Allah agar Allah mengampuni mereka. Wasyawirhum fil amr, dan tetap bermusyawarah dengan mereka, jangan jerang, jangan kapok, tetap rangkul mereka. Subhanallah. Dan Allah memulainya dengan fabima rahmatin minallah, karena rahmat Allah
engkau bisa lembut dengan mereka. Bayangkan, bisa kita terapkan rahmat sehebat ini. Ini 70 sahabat meninggal, salah satunya paman beliau, siapa? Hamzah. Tapi Nabi tidak pernah ngamuk-ngamuk di kota Madinah. Nabi tidak pernah mengkambing hitamkan para sahabatnya. Nabi maafkan, dan Nabi berdoa kepada Allah semoga Allah ampuni, dan Nabi tetap merangkul mereka. Sudahkah kita menjadi pribadi seperti itu? Katanya sudah ngaji, katanya mengikuti sunnah Nabi, katanya mengkaji Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Bagaimana sikap rahmat kita kepada diri kita dan kepada saudara kita, umat Islam yang lain, sesama kita? Ingat kesalahan fatal, 70 sahabat meninggal dunia. Bisa jadi orang yang kita rasa bermaksiat ini kesalahannya tidak sefatal itu, tetapi kenapa kita kasari, kita diamkan, kita boikot, padahal dia tidak layak diboikot. Ini saja yang bisa disampaikan. Semoga semakin belajar, semakin mengkaji, semakin banyak ilmu yang kita miliki, kita semakin sayang kepada diri kita dan kepada manusia yang lain, kepada orang tua kita, istri dan anak-anak, saudara-saudara dan kerabat, lingkungan sekitar, tetangga, jangan lupakan tetangga, lalu teman-teman di tempat pekerjaan kita, dan masyarakat kita secara umum. Semakin belajar harus semakin menunjukkan diri kita penuh dengan rahmat dan kasih sayang yang selama ini sudah kita pelajari. Ini saja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat kepada yang berbicara sebelum yang mendengarkan. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan apabila ada hal yang keliru, buang saja apa yang saya katakan dan ikutilah sunnah Nabi kita SAW. Ini saja bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.